Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Ojol semua. Saat ini saya sedang berada di sekretariat Himpunan Driver Bandung Raya. Sini kita akan berbagi pengalaman ya. Kebetulan kita didampingi oleh beberapa rekan kita dari HDBR. Ternyata mereka memiliki rasa sosial yang tinggi, rasa kemanusiaan yang tinggi, di mana mereka sangat menjunjung hal itu. Yuk, kita dengarkan bagaimana cerita-cerita mereka, dan ini sangat menarik. Waalaikumsalam, Kang. Waalaikumsalam. Nah, rekan-rekan, kita sekarang bersama dengan Wadansat ya, Kang Yadi. Beliau cukup berperan aktif di sini dan akan berbagi pengalaman mengenai jiwa kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Kan pernah mengalami pengalaman seperti apa kan selama di HDBR ini? Karena di HDBR ini katanya memiliki jiwa yang tinggi untuk sosial dan kemanusiaannya. Mungkin bisa ceritakan seperti apa nih Dansat ya? Nah, Dansat dulu nih cerita lah ya mah. Peranan tupok sinah heula kan kumaha kan. Kebetulan saya di HDBR sebagai wadah satwal mengkoordinir semua anggota jalan semua satwal di jalannya dengan macam kebetulan semua itu di HDBR itu ada beberapa divisi ya, ada satgas, ada satwalnya ya. Kebetulan saya memegang di satwalnya. Di satwalnya. Kebetulan saya di satwalnya, semua itu ojol semua Pak di jalan. Notabene dia sebagai ojol gitu, karena kita sering mendapatkan trouble di jalanan apapun, mereka itu sangat respon luar biasa gitu. Ada yang laka lantas, ada yang habis bensin apapun, ada yang ya trouble masalah kendaraannya. Kita alhamdulillah anak-anak selalu bergerak tanpa instruksi atau apa pun, mereka udah terbiasa Ya. Terbiasa. Memang ya. itu dipupuk berenya Kang ya? Iya. Nah Kang, peristiwa-peristiwa apa saja nih Kang yang terkait dengan relawan kemanusiaan Kang selama ini mereka beraksinya seperti apa? Kebetulan untuk satwal ya, kita bergerak kemanusiaan, kita bergerak pengawalan khusus misalnya pengawalan ambulan ya, dari RS ke rumah duka, kalau dari rumah duka atau ke TPU atau TPU. Dengan yang pengawalan untuk yang laka pun kita selalu koordinasi dengan pihak ambulan, dengan PMI, dengan relawan-relawan ambulan yang ada di Bandung. Alhamdulillah kita kerjasama dengan ojol-ojol manapun, kita selalu bersinergi gitu, saling bantu, saling bantunya. Ya. Itu teknisnya kumaha Kang? Biasanya diceritakan dari awalnya gimana sih kok bisa muncul relawan kemanusiaan ini yang bisa mengawal ambulan itu? Ya awalnya kita bergerak di rumahnya sendiri. Kebetulan ada banyak saudara-saudara kita yang di HDBR khususnya ya. Kita banyak permintaan untuk pengawalan. Ya, kita kan wajib lah hukumnya untuk umat muslim kita membantu apalagi saudara kita yang mendapatkan musibah, minimal pelayatan untuk di rumahnya. Kalau kita butuhkan pengawalan, jadi kita pengawalan untuk dari rumah ke runduk ke pemakaman gitu. Malah saya dengar gini Kang, relawan kemanusiaan di komunitas ojol ini itu malah ada yang ke sosial di bencana alam lah. Betul. Terus ngebantu orang kecelakaan juga. Betul. Itu gimana ceritanya? Ada pernah kejadian seperti apa gitu kan? Untuk yang apa? Bencana alam ya? Ya. Bencana alam dulu ya. Dan di satwal dan satgas itu udah kita kolaborasi ya. Karena kita ada dengan sosialnya, divisinya kita, tapi ada tim-timnya untuk kemanusiaan, kita membantu untuk bencana alam ya, kita memberikan donasi apapun, terjun langsung ke TKP pun kita ada timnya membantu masyarakat evakuasi para korban, mendirikan tenda-tenda untuk
kemanusiaan, dapur umum apapun. Kebetulan ini dari kita juga ini Pak ya sering terjun untuk ke TKP. Ke TKP ya. Ya. Hebat, Pak. Luar biasa. Ceritanya gimana? Ya, lumayan Pak. Ya alhamdulillah Pak. Di samping saya juga ojol, saya juga pedagang kaki lima. Saya di samping tergabung di HDBR, karena saya juga tergabung di relawan Pak, relawan pemuda tanggap bencana. Jadi antara HDBR sama pemuda Sinergi. tanggap bencana itu sudah bersinergi Pak. Jadi kalau ada kegiatan kerelawanan, ada musibah atau wakaf Quran atau apa, kita tinggal koordinasi aja. Ya di situ juga ada Pak, di samping PTB itu ada juga Remar. Apa itu Remar? Remar relawan Mandiri. mandiri, relawan mandiri. Aha. Kebetulan ketuanya itu juga Korwil dari Selatan. Tergabung di Satwa juga. Satwal juga ya. Iya. Kayak kemarin saya sendiri alhamdulillah bisa ke korban banjir Indramayu, ke korban bencana alam yang di Sukabumi, Sumedang. ya di Sumedang. Kayak kemarin terakhir yang di Angin Puting Beliung. Wiligar. Ya Wiligar. Itu ada timnya khusus atau gimana sih? Atau memang kesadaran masing-masing gitu? Kita kesadaran masing-masing Pak. Kesadaran masing-masing Pak. Jadi memang ada divisinya, Ada divisi. Oh, ada divisinya. Ada timnya. Namanya divisi sosial. divisi sosial. Oh, iya Cuma iya. kita semua dari HDBR ini memang berjiwanya harus sosial Pak. Aha. Diharuskan sosial. Memang di sini kita tidak terikat dengan apapun. Jadi kita saling membantu Ya. sama manusia ya dari hati nurani aja Pak. Betul. Jadi kita terketuknya itu karena kami ini manusia gitu. Ya itulah akhirnya solidaritas kita itu dari situ. Dari situ. Kepedulian Pak. Kepedulian ya, Karena terhadap kita juga manusia. dari ketua umumnya, dari pengurus-pengurus pusat itu lebih ditekankan agar kita kepedulian kita itu lebih diutamakan. Jadi kalau kita ada lagi posisi lagi di jalan, ada trouble apapun, jadi udah karena kita udah terbiasa, jadi udah otomatis langsung meskipun bukan satu komunitas yang bukan, meskipun itu bukan ojol, warga biasa itu kita langsung bergerak. Kita tinggal naik di Jelo yang terdekat, bisa rapatan, tolong ini bantu dikondisikan. Alhamdulillah selama ini kadang-kadang kita udah langsung ambulans segala macam udah disiapkan. Tim medisnya ada. Tim medisnya, jadi kita tinggal antarkan, kita serah terimakan kepada penanggung jawabmu, Bu. Udah setelah itu kita udah langsung pulang. Nggak ada imbalan atau apa ya? Nggak ada. Tidak. Jadi ini memang kesadaran gitu ya. Kesadaran. Kita tidak mengharapkan sesuatu hal. Mhm. Kita hanya mengharapkan dari ilahi Pak. Nah gitu aja. Kita berbuat baik di dunia ini, insya Allah buat bekal kita nanti. Gitu aja. Betul. Karena kita Jadi bergeraknya karena di kita jalan. di HDBR ini ada silsilahnya silaturahmi dan dakwah Pak. Oh, silaturahmi Gitu. dan dakwah. Ya, Betul. motonya itu silaturahmi dan dakwah. Jadi kita berdakwah itu tidak hanya untuk berkhotbah, tapi kita berdakwah dengan Aksi. kreator kita, Ini dengan lah. aksi kita. Dakwahnya kita itu Kita itu di jalanan. ini, Kita nggak jalanan. bisa dakwah di Nggak masjid, bisa dakwah tapi di lah masjid, inilah karena bukan dakwah bagian kita. Ya. gitu kan. Keren. Nah, jadi dakwah kita di jalanan memberikan penerangan ke orang lain, Ya. juga kitanya sendiri jangan terlalu gelap. Aha, Gitu. betul. Jadi saling sharing dengan siapapun. Kita tidak melihat ojol, tapi Ya. kita melihat manusia. Ya. Ya. Di sini kita tidak mengambil golongan-golongan. Misalkan, oh ini mah organisasi saya harus ditolong. Tidak. Gitu Pak. Jadi organisasi manapun, komunitas manapun, kalau memang kita tahu, lihat, dia ada trouble atau ada istilahnya perlu pertolongan, kenapa tidak gitu. Betul. Jadi tidak melihat ya. Tidak melihat, oh ini kenal atau tidak. Tidak. Walaupun itu bukan ojol yang berbentuk istilahnya mengendarai kendaraan, berarti driver. Ya. Makanya ya kita tolong. Bahkan bukan driver pun
ada seseorang atau masyarakat yang memang notabene-nya perlu dibantu sama kita. Kayak kemarin Karena, aja ya, Pak, kemarin belum lama lah kejadian yang ditabrak ya Pak ya, sampai ngacreng. Nah, ini Bapak ini Pak yang berperan aktif, dia pas lagi ada di jalan, dia ada di lokasi. Jadi tanpa itu ya udah rasa sosial, rasa pedulinya ada, dia otomatis yang langsung itu. Coba cerita kumaha Kang. Itu pas kejadiannya tuh si suaminya mau jemput Kapan? pas hari Jumat kalau nggak salah. Minggu lalu ya? Ya minggu lalu. Heeh. Dia tuh mau jemput istrinya ke perusahaan Iya. karena cuaca tidak kondusif. Akhirnya Hujan ya? hujan, nggak kelihatan gelap. Heeh. Di depan ada motor sama ngebut. Akhirnya ya Tabrakan? Yang satu terpampar ke sungai. Sungai itu ketinggian Ketinggian hampir 3 meter. 3 meter. Kalau airnya cuman ada 1,5 meter, cuman deras. Heeh. Kenceng. Nah, waktu itu Akang langsung turun gitu. Enggak, Koordinasi. dulu ya. Aha. Karena di situ udah ada banyak warga setempat, Ya. tapi tidak ditemukan. Oh, Dan akhirnya tim relawan pun mencari tim relawan dari dari Semua. Dari semua, DPR, pemerintahan. dari pemerintah semua ya, relawan dari semua ya. Yang lain pun ada. tim SAR ya. Ya, tim Kita SAR. bekerja sama itu. Sampai-sampai ketemu udah 4 hari. Oh, udah ketemu. Ketemu di daerah Cililin itu apa sih? Yang banyak eceng gondok. Oh. Iya. Udah dicari sampai rancamannya itu gak ketemu. Akhirnya ketemu di situ. Ada berapa orang kemarin yang dari komunitas ojol yang ikut pencarian itu? Banyak nggak Banyak. kehitung. Ada 20-an? Wah, lebih Lebih. lebih Wih, keren banget. luar biasa. Luar biasa. Nah, terus ini juga kan tadi Kang Yadi dari belakang tadi sempat bicara mengenai relawan kemanusiaan juga pada saat peristiwa di Dago, Kang. Betul. Nah, itu gimana sih ceritanya? Itu kayaknya cukup menarik juga tuh. Waktu itu kebetulan di Bandung itu waktu itu 3 hari berturut-turut ada demo Omnibus Law itu dulu ya. Omnibus Law ya? Iya, Omnibus Law Ya. itu. Hari pertama kita alhamdulillah itu kan dulu banyak mahasiswa ya yang demo Heeh. menyuarakan aspirasi mereka Iya. ya. Kita mah sebagai ojol kita pernah ikut-ikutan untuk berpolitik lah. Betul. Kita fokus saja lah. Lebih Beroperasi biasa lah iya, gitu biasa. kegiatan sehari-hari ya. anak-anak itu tahu hatinya, Pak, yuk kita memberikan untuk aqua gelas mah. Ya alhamdulillah. Dari awal itu kita demo pertama kita bagi-bagi aqua gelas. gitu. Hari kedua udah mulai agak-agak chaos. Ya. Kita di sana banyak pernah ada pelemparan apa itu gas air mata itu dari mana. Kita alhamdulillah kita bisa masuk ke kerumunan kepolisian, bahkan kita tanya dari mana, saya dari relawan. Kerumunan ke mahasiswa pun kita bisa masuk apapun. Hari satu, kedua kita lancar-lancar aja, nggak ada permasalahan apa-apa. Pas hari ketiga? Hari ketiga itu mulai chaos, sudah hampir seluruh itu di Dago itu mulai muncul percikan api apapun, pembakaran itu, pot kembang udah berserakan di jalanan, pelang-pelang jalan udah pada, aduh saya ngeliat. Makanya kita tim turunkan semua. Tadinya kita turunkan 30%, 50%, sekarang kita full semua. Turun. Berapa orang itu? Itu hampir 100-an lebih. 100 lebih. 100 lebih itu. Karena terlibat tuh bukan satuan aja. Kita dari Satgasnya turun, dari ada anggota semua. HDBR kita turunkan semua untuk tapi di sana berfungsi justru membantu para korban gitu. Para korban. Bahkan kita koordinasi dengan kepolisian, bahkan dengan tim Prabu, dengan mahasiswa pun kita koordinasi. Kita bukan ikut demo. Bukan ikut demo. Bukan ikut demo. Meskipun saat itu Pak bisa dibilang teh mata kita teh udah nggak kuat sama gas air mata. Itu, oh iya betul. Sama air mata itu udah, aduh. Saya sendiri waktu pas di jalan, pas mau rapatan, mau ngegabung sama rekan-rekan yang lain, saya pas lihat di tengah jalan teh ada korban, korban yang masih diangkat-angkat karena waktu itu teh di Jalan Riau teh macet banget Pak. Jadi pas itu teh ada motor itu aja lah yang buat mengangkut sampah itu kan. Ada yang itu udah pakai ini langsung dimasukin langsung. Nah kalau nunggu ambulan mah kayaknya nggak bakalan
Sampai Iya, daerah sampai, bilang kan itu kan harus diselamatkan Berarti- mahasiswa. Di sana peran rekan-rekan ojol ini selain membantu kaum muslimin juga membuka jalan para Membuka korban jalan. itu. Iya, buat Ah. Kebetulan Iya. kan banyak pengguna Mhm. jalan umum yang lalu lalang, Iya. kasihan kan jalannya tertutup oleh Masa- kembang masa, yang mhm. massa dengan apapun sekarang. Waktu itu kita banyak evakuasi korban-korban, ada yang pelemparan kita bawa pakai motor, kadang-kadang kita di popah aja dipanggul, dibawa ke tim-tim medis. Kan kita banyak ada titik-titik tim medis, mobil-mobil PMI. Waktu itu teh. Kan cuman kita pernah kejadiannya tidak mengenakan gitu ya. Ya gimana kejadian tidak mengenakan itu gimana kan? Ya waktu itu kita mau evakuasi korban, itu kan Aha. korban banyak berkerumun. Saya Ya. disangkanya itu penyusup kayak apa gitu. Bentar. Ya, Provokator. disangkanya provokator Provokator. apapun, padahal kita kemanusiaannya rela mau Tapi kan membantu. padahal pakai seragam itu kan. Iya, cuman kita kan bawa HT, Ya. bawa ini. Iya. Disangkanya kita itu ya mau Iya. jadi apalah Mata-mata, gitu. iya. Mata-mata gitu. Saya kan kebetulan tim satwa saya bawa ini semua alat komunikasi Iya, itu. komunikasi ya. Selain Jelo kita punya HT gitu Aha. untuk komunikasi. Untuk komunikasinya. Nah, itu hampir dipukul ya Kang. Hampir dipukulin gitu. Waduh. Terus gimana itu? Ya, alhamdulillah kita dilihatin aja, kita dari ojek online, kita ini aplikatornya kita ada. Menyebutkan kita relawan Kita kemanusiaan relawan itu kemanusiaan. ya. Alhamdulillah kita ada foto-foto waktu kejadian pertama dan kedua, kita ada foto-fotonya, ada alhamdulillah dia Mhm. di sana lah. Oh, gitu. Membantu polisi lah intinya, selamat banyak ya. kita juga. Memang kesalahpahaman. Nggak ada Pasti kesalahpahaman, aja. betul. Ada aja pada saat Karena situasinya kan yang tidak Kredit memungkinkan, ya. yang lagi kredit. Masing-masing individunya pasti ada curiga, rasa Betul. curiga Mhm. dan rasa waspada gitu kan. Mhm. Jadi kalau kita juga terjun ke situ, jelas mereka tidak mengenal kita, dia akan istilahnya dampaknya Ya. ke kita itu curiga atau menuduh lah gitu. Kalau menuduh mungkin belum ya, Ya. hanya curiga aja, dan istilahnya ada yang melontarkan kata-kata yang tidak enak pun memang kita Mhm. telan mentah-mentah gitu. Maksudnya kita tidak begitu langsung reaksi, cuma kita redamkan, kita kasih Penjelasan. penjelasan bahwa kita ini tidak ada di pihak manapun, gitu Pak. Jadi ya. untuk HDBR dan istilahnya ojol-ojol lain mungkin yang ngikut gabung, istilahnya ngikut di situasi itu, merasa dirinya istilahnya kemanusiaan aja Pak, Membantu gitu ya. membantu. Mhm. Tidak ada istilahnya kita berpihak ke sini, berpihak ke sana, tidak. Tidak ya. Kita berpihak ke pemerintah pun siapa saya, ya kan. Kita berpihak ke masyarakat pun siapa saya, kan gitu. Karena ini kan kita juga tidak tahu unsurnya apa, unsur politik, Ya. unsur memang kemanusiaan kan nggak Ya. tahu gitu. Yang jelas Tapi memerankan relawan kemanusiaan gitu ya. yang utamanya mah dari HDBR menerapkan itu membantu aja lah gitu. Baik itu pendemo ataupun dari aparat gitu. Betul. Itu aja Pak dari Ya. dari HDBR itu memang dicamkannya demikian. Terus untuk para anggota itu memang diarahkan seperti itu untuk selalu bersosial atau gimana tuh? Pertama betul masuk kita regis di HDBR itu kita anjurkan demikian Pak gitu ya. Tapi kan itu tergantung daripada hatinya sendiri. Tapi kalau kita kebanyakannya sudah bersosial gitu, mungkin yang sebagian kecil juga akan terketuk hatinya. Betul, Jadi ya, kita betul tidak banget. perlu mempelajarkan ke dia. Iya. Dia akan belajar sendiri. Bagaimana rekan kita, saudara kita begitu gigihnya menjadi relawan, istilahnya begitu gigihnya membantu sesama gitu. Betul. Insya Allah dia juga akan terketuk, namanya manusia gitu. Juga bakal mengikuti. Memang masing-masing punya ego Pak ya, Ya. gitu. Mungkin egonya akan dikalahkan dengan kesosialannya. Mhm. Insya Allah gitu Pak. Ya. Kalau di HDBR, soalnya setiap kumpulan setiap dibagi-bagi korlap, mendapatkan kumpulan per korlap pun itu akan selalu disampaikan ke anggotanya. Gitu. Mantap Pak. Nah, kayaknya dari Satgas nih, gimana nih peran Satgas karena menjadi pilar. Satgas ini dua dari Satgas ini.
Ya. Itu kebersamaannya seperti apa, Kang? Kalau Jadi dari gini, Pak. Satgas. Kalau dari divisi Satgas, tiap pengondisian selalu ini. Kalau setiap ada pengondisian dari Satwal, itu selalu didampingi sama Satgas. Ya. Gitu. Ya. Itu selalu ada. Beriringan ya. Iya, gitu. Mhm. Karena untuk pendampingan juga kayak pengondisian di jalanan atau misalkan suatu kejadian itu selalu ada Satgas. Mhm, Pengawalan juga itu sama. gitu. Selalu ada Satgas gitu ya. Betul. Jadi tidak diitukan sama permasalahan yang terlalu gimana gitu Ya. enggak. Mhm. Sama Bersinergi lah. prinsipnya relawan juga membantu juga ya. Gitu. Mhm. Cuman untuk Satgas sendiri di sini dari HDBR mungkin lebih dari pengamanan, Pak. Pengamanan maksudnya? Pengamanan anggota Secara ke internal. secara ke internal. Secara Tapi internal. untuk umum juga kita selalu siap. Siap ya. Ya Mhm. kalau misalkan ada trouble di jalan gitu ya. Betul. Terus mungkin kalau dulu waktu pertama ada ojol mungkin kita sering Bersinggungan ya? bersinggungan sama Opang. Aha. Nah itu tim Satgas yang ke Yang depan, ya. yang turun. Tapi sifatnya menengahi, Pak, bukan Betul. bukan membela satu pihak, menengahi Betul. untuk membereskan permasalahan di Permasalahan. tempat tersebut. Memediasikan ya. Mau mediasi. Iya, betul. Terus sekarang gimana hasilnya? Alhamdulillah sekarang mah udah enggak ya, Pak, udah Paling 20% lagi lah. udah enggak ada Udah aman lah, udah masalah ya. Paling Pendekatannya seperti apa, Kang? silaturahmi, Pak. Silaturahmi ya. Ya, kita sering ke opang-opang silaturahmi, ngobrol nyantai bareng lah gitu. Iya, Dari ngopi-ngopi. Jadi keinginan opang seperti apa gitu kan, Iya. kita harus bisa mengikuti juga kan ya. Jadi dari pihak ojol juga harus bisa Saling menghargai. saling menghargai, Pak. Betul. Jadi S5 tetap dipakai di HDBR. Apa itu S5 teh? Jadi senyum, sapa, sopan, santun, Salam. salam. Oh, Lain-lain suraseri Sana ya, lain. Santun, salam, senyum. Jadi kita datang ke Pengalamannya. untuk di Bandung sendiri kan untuk wilayah timur ya. itu memang berlaku, Pak. Mhm. Kalau untuk wilayah lain mungkin enggak ya. Untuk Bandung sendiri untuk wilayah timur memang itu ada beberapa kategori yang bisa kita langsung mengantar, Mhm. tapi harus Izin. pamit dulu Izin. ke ojek pangkalan. Oh, iya iya. Minimal iya. kan kita tamu, Pak ya. Betul, Harus bisa betul. menghargai gitu kan ya. Betul. Kita pamit dulu untuk mengantarkan makanan atau misalkan Barang. barang. Barang atau Boleh. penumpang juga mungkin. Kalau penumpang itu nggak bisa, Pak. Wis transit. Harus harus transit. transit Harus ya. transit Ada yang sampai bisa. pangkalan. Oh iya. Kecuali- Di timur tuh ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bawa anak kecil, anak sekolah, anak kecil. Ya. Bawa yang sakit, ibu hamil bisa langsung. Oh iya 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 betul. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya mungkin waktu ya. Ya. Kita saling memahami, Pak. Oh. Untuk anggota HDBR dulu, HDBR sekarang dari diterapkan peraturan itu mungkin udah bisa memahami, Pak. Betul. Gitu. Bahkan kalau misalkan ketahuan anggota HDBR yang arogan di jalan, Hmm? itu bisa ditindak sama saya. Satgas. Sama-sama Satgas. Oh. Yang Keren, arogan, keren, yang Bukan yang keren. bikin masalah di Masalah jalan, gitu. Aha. Itu bisa ada. Berarti lebih mengedepankan pelayanan kepada konsumen ya? Betul. Gitu. Hmm. Samping pengamanan juga gitu kan. Iya 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 betul betul. Untuk Nah, mungkin terakhir Kang Yadi, rekan-rekan sekalian, kira-kira pesan apa nih buat para anggota semua untuk meningkatkan rasa kemanusiaannya gitu kan? untuk mungkin untuk khususnya HDBR anggota semua dari mulai pengurus pusat, wilayah dan anggota, kita jangan bosan-bosan untuk selalu baik. berbuat baik. Mhm. Insya Allah berbuat baik itu nanti balik lagi ke kita. Mhm. Betul ya Pak ya? Betul. Ini ada tambahan nih Pak. Intinya mah kita berpegang pada khairunas anfa'uhum linas. Jadilah manusia yang berguna, gitu aja sih. Keren. Yang bisa bermanfaat untuk bagi orang lain. bagi ya? orang lain. Jadi berbuat apapun selama kita bisa, kenapa tidak gitu ya? Iya. Oh, yes. Silakan lakukan. Jadi alhamdulillah selama ini juga ya Pak ya. Satwal meskipun dia sibuk pengawalan, tapi alhamdulillah rezeki mah aya wae. Aya wae. Gitu. Keren. Ya itulah buat Rezeki aya wae. anggota ataupun yang ada di wadah HDBR itu ya kita utamakan kemanusiaannya Ya. itu aja.
kemanusiaan juga istilahnya solidaritasnya kita terhadap sesama. Jadi jangan apa istilahnya bosan-bosan, apa kata Pak Wadan juga, untuk berbuat baik. Insya Allah perbuatan baik itu akan ada balasannya. Ya tidak di dunia, mungkin di akhirat nanti. Kita bakal semuanya bakal pulang. Tapi pulangnya itu kita kan tidak tahu. Itu aja. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan para ojol, baik itu di HDBR sendiri ataupun di luar HDBR, yang memang selalu mementingkan kemanusiaan, insya Allah itu adalah bekal buat kita Semua ya. kiamah. Iya. Oke. Demikian Kang. Nah, itu baraya sekalian, sikap dan aksi relawan kemanusiaan dari komunitas ojol ini. Dan itu pun mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Amin. Gitu ya Kang ya? Amin. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Keren Kang.